Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2022, gelombang 4 angkatan 11. Pada tugas kelompok kali ini, kami akan membahas tentang podcast yang bertema SWOT harmonis. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Bapak Nick Henry Empul SM, kemudian Bapak Muhammad Hairul Umam SPI, kemudian Bapak Aldino Andre Ruhiyat ST, kemudian Ibu Mar'atus Sadika SKM, dan saya sendiri yaitu kami SKPNS. Selamat mendengarkan. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang nilai SWOT yang dikaitkan dengan salah satu core value berakhlak yaitu harmonis. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT terkait harmonis di tempat kerja saya yaitu Puskesmas Tomo, di mana harmonis itu sendiri adalah sikap saling menghargai tanpa memandang latar belakang, suka menolong dan membangun kerja yang kondusif. Kemudian SWOT ini sendiri yaitu kepanjangan dari S yaitu strength yaitu kekuatan, kemudian kedua weakness yaitu kelemahan, ketiga yaitu O opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Nilai S di sini strength atau kekuatan, di mana selama saya bekerja di tempat kerja saya yaitu Puskesmas Tomo, saya melihat adanya sikap saling menghargai keanekaragaman setiap individu dan karakteristik individu masing-masing. Kemudian weakness-nya sendiri atau kelemahan yang saya lihat di Puskesmas Tomo ini, kelemahan yang ada yaitu masih kurangnya kontribusi langsung dari SDM itu sendiri, yang menyebabkan suasana menjadi kurang nyaman, kurang menyenangkan, sehingga belum tercipta lingkungan kerja yang produktif dan menyenangkan. Dan nilai O-nya sendiri atau opportunities atau peluang, di mana peluang ini perlunya perbaikan ditinjau dari kelemahan yang ada, yaitu dengan memperbaiki hubungan kerja, mengembangkan hubungan kerja yang positif dengan saling berkontribusi demi satu tujuan, yaitu ke arah kemajuan organisasi bersama. Kemudian nilai T-nya sendiri yaitu threats atau ancaman, di mana saya melihat ancaman yang dapat terjadi ditinjau dari kelemahan tersebut, yaitu tidak adanya motivasi kerja sehingga dapat menurunkan produktivitas kinerja SDM dan tidak terciptanya suasana lingkungan kerja yang positif. Demikian pemaparan saya tentang analisis SWOT di tempat kerja saya. Kemudian selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Hairul Umam untuk menjelaskan nilai SWOT di tempat kerjanya. Analisis SWOT harmonis. 1. Strength atau kekuatan, di mana para staf memiliki respek atau penghargaan antar sesama dan memiliki lingkungan yang suportif. 2. Weakness atau kelemahan, yakni ketika para staf memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan usaha lebih besar untuk saling memahami dalam beberapa kondisi tertentu. 3. Opportunity atau kesempatan, yakni ketika beban kerja tim yang diberikan cukup tinggi sehingga memiliki peluang untuk berinteraksi dan membangun kekompakan tim. Yang keempat, ancaman atau threat, yakni adanya kepentingan eksternal yang bersifat memaksa. Contohnya yakni ketika pengguna layanan yang merupakan kerabat salah satu staf menginginkan pengurusan administrasi yang sangat tergesa-gesa. Hal ini akan membuat
staf yang lain merasa tidak nyaman. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan untuk Bapak Aldino menjelaskan suatu harmonis di tempat kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldino dan di sini saya akan membahas mengenai analisis SWOT harmonis di lingkungan kerja. Yang pertama, strength. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan pada pelanggan. Yang kedua, weakness. Jika tidak harmonis, tidak dapat memberikan keleluasan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Dalam sebuah organisasi dan Anda satu-satunya orang yang menjalankan alur produktivitas, dan ketika Anda sudah menolak tapi Anda tidak bisa mencari ide dari orang-orang yang berada dalam tim, hal tersebut tidak akan mampu meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki karyawan dalam sebuah organisasi. Dan yang ketiga, opportunities. Harmonis dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pola harmoni merupakan sebuah usaha untuk mempertemukan berbagai pertentangan dalam masyarakat. Hal ini diterapkan pada hubungan-hubungan sosial, ekonomi untuk menunjukkan bahwa kebijaksanaan sosial ekonomi yang paling sempurna hanya dapat tercapai dengan meningkatkan permusyawaratan antara anggota masyarakat. Dan yang terakhir, trade. Ketika perusahaan tidak dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan karyawan, karyawan bisa melakukan tindakan pemogokan, demo, ataupun hal lain yang bisa membuat banyak pihak mendapatkan kerugian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya silakan untuk Bapak Nick Henry menjelaskan suatu harmonis di tempat kerjanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan pendapat saya tentang analisis SWOT nilai harmonis. Baik, yang pertama itu strength atau kekuatan, yang dimana nilai harmonis yang diterapkan pastinya bisa menimbulkan lingkungan kerja yang kondusif, nyaman, dan tentram, serta mampu meningkatkan kerjasama antar ASN dalam meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yang mana sayangnya masih banyak ASN yang belum semuanya menerapkan nilai ini, dikarenakan masih kurangnya kesadaran atau ego yang tinggi untuk saling menghargai serta saling membantu kepada orang lain. Yang ketiga, opportunities atau peluang, yang mana peluang ini kita bisa mulai dari menghargai orang lain tanpa memandang latar belakangnya dan senang membantu orang lain dengan tulus. Dan yang terakhir, threaten atau ancaman apabila kita memiliki ego yang tinggi, merasa latar belakang kita jauh lebih di atas dibandingkan orang lain, serta hanya menolong orang-orang yang terdekat saja. Saya kira seperti itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Nick Henry. Selanjutnya silakan untuk Ibu Maratus Sadika menjelaskan SWOT harmonis di tempat kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratus Sadika, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 11 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai harmonis dan memberikan contoh daripada analisis SWOT harmonis di tempat kerja. Berdasarkan bahasa Yunani, harmoni berasal dari kata harmonia yang artinya
serasi atau sesuai. Nah, dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Nah, budaya harmoni ini dapat diterapkan di tempat kerja, salah satu contohnya pada bidang humas. Yang pertama, strength atau kekuatan. Karyawan yang relatif masih muda mempunyai semangat, kreativitas, dan inovasi yang tinggi. Yang kedua, memiliki komunikasi yang efektif demi meningkatkan kinerja. Yang ketiga, menerima pasien dari akses, juga melayani pasien dari perusahaan tertentu. Kemudian, humas atau hubungan masyarakat mampu membuat hubungan harmonis antara rumah sakit atau puskesmas dengan pasien, serta mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi di antara keduanya. Kemudian, hubungan masyarakat mampu mengubah hal-hal yang berpotensi menjadi rintangan psikologis menjadi pengetahuan, pengertian, penerimaan, dan keterkaitan. Adapun weakness atau kelemahannya, kurangnya sarana pelatihan dalam bidang hubungan masyarakat, kemudian kurangnya kontrol terhadap perjanjian yang sudah masuk, dan kurangnya pembuatan website dalam memberikan informasi puskesmas. Kemudian opportunity atau kesempatan atau peluang, sumber daya manusia yang masih muda dapat bekerja sama dengan perusahaan di sekitar puskesmas, dan peran serta masyarakat, terutama pasien dan keluarga yang cukup baik dalam memberikan informasi, pelayanan, dan saran terkait puskesmas. Adapun threat atau ancaman, puskesmas lain lebih lengkap memiliki sarana penunjang. Kemudian, pelayanan informasi masih belum sesuai dengan harapan. Kemudian adanya persepsi masyarakat atau pasien dan keluarga tentang lokasi puskesmas yang kurang aman, dan tingkat pendidikan masyarakat sekitar yang masih rendah. Demikianlah contoh analisis SWOT harmonis pada bidang hubungan masyarakat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Dan itulah pemaparan dari kelompok kami tentang SWOT harmonis di tempat kerja masing-masing. Sekian dan terima kasih.